Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas lagi untuk segmen analisa pagi ya. Hari ini tanggal 23, kita akan lihat seperti apa pergerakan dari market Bitcoin hari ini teman-teman. Jadi kita udah dapat beberapa data kemarin, salah satunya adalah PDB atau GDP dari zona Inggris dan juga Amerika Serikat. Dan ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Di Inggris sendiri GDP-nya itu drop lebih signifikan daripada perkiraan, which is ini berarti ada terjadi pelemahan terhadap nilai pound sterling yang menyebabkan dolar US kembali menguat. Kemudian juga kalau kita lihat dari data GDP dari Amerika Serikat ternyata lebih kuat daripada ekspektasi, which is ini juga menjadi tanda bahwa kembali dolar lebih dominan daripada eh, untuk harga mata uang yang lain. Begitu juga data pengangguran awal kemarin itu ternyata lebih sedikit daripada ekspektasi, which is artinya lebih sedikit orang yang nganggur, yang nggak punya pekerjaan daripada perkiraannya. Yang mana ini juga berarti lebih banyak orang yang bekerja dan ini juga tentunya mempengaruhi harga dolar ya. Terus juga untuk hari ini itu kita akan ada event teman-teman. Untuk di US sendiri akan ada indeks harga belanja personal, kemudian penjualan rumah baru, which is ini juga cukup penting untuk kita melihat seperti apa kondisi daripada daya beli masyarakat. Dan juga Inggris tampaknya udah mulai masuk libur Natal ya. Untuk perdagangan hari ini, lebih tepatnya siang nanti nih, Inggris sudah libur Natal, mungkin sampai awal tahun nanti mereka akan off teman-teman, tidak ada pergerakan market. Jadi ya gitu, kita udah mau masuk liburan musim dingin juga ya di Eropa. Jadi orang-orang mungkin udah pada mulai nih ancang-ancang gimana caranya mempersiapkan winter yang bakalan sangat-sangat dingin teman-teman. So far dari segi berita ekonomi ya nggak terlalu gimana-gimana, masih gitu-gitu aja. Terus juga dari berita kripto, paling yang menarik kemarin adalah SBF yang ternyata itu dapat eh, mendapatkan sebuah prison atau apa ya, prison, penjara teman-teman. Penjaranya SBF itu penjara yang spesial. Kalau kita lihat di sini sih FBF memang ditahan, tapi menurut Bloomberg itu SBF dapat penjara yang ada akses toiletnya, running water, ada TV, ada surat kabar, kemudian ada banyak sekali yang bisa dia gunakan untuk yang namanya tinggal, tempat tinggalnya. Jadi yang mirip-mirip kayak eh, penjara koruptor di Indonesia gitu. Jadi penjara yang mewah lah bisa dibilang. Jadi itu laporan daripada Cointelegraph, which is ini sebenarnya mengecewakan hati banyak orang yang udah kadung kesel nih sama SBF. Jadi gitu, di Twitter juga nggak terlalu banyak news teman-teman. Sepertinya memang para wartawan, para pembuat berita itu dalam kondisi liburan ya. Kita udah menjelang Natal, mungkin mereka udah pada liburan nih. Gimana caranya biar berita itu nggak terlalu banyak mereka bikin. Jadi mungkin hari-hari ke depan juga cenderung pergerakan market akan slow karena news dan juga event juga cenderung slow. Tidak banyak news, kecuali mungkin tiba-tiba kalau ada serangan rudal lagi dari eh, ya dari Rusia atau dari Ukraina. Nah itu mungkin aja market akan bergerak lagi. Tapi dari Bitcoin, dari news-news Bitcoin, makroekonomi mungkin bentar lagi bakalan libur ya. Kalau kita lihat sih di sini di hari esok nggak ada event, minggu depan nggak ada event juga. Ini udah liburan nih, libur libur panjang lah minggu depan. Jadi kita akan langsung masuk ke chartnya. Bitcoin semalam sempat drop ketika dolar menguat ya kemarin. Dolar menguat lumayan signifikan. Sekarang posisi dolar itu punya kecenderungan bertahan atau cenderung sideways lah. Sideways di range 103 sampai 104. Menarik, so far dolar masih sideways, pergerakan Bitcoin pun juga cenderung sideways. Seperti yang saya bilang kemarin, kita harus waspada sama yang namanya aksi taking profit yang bisa saja terjadi pada market, baik itu di saham, di kripto, di forex.
ya karena kita mau liburan teman-teman, jadi banyak full time trader atau investor yang tarik dana mereka dari market buat liburan. Jadi kalau misalkan volume perdagangannya cenderung turun, kemudian pergerakan market juga cenderung turun, itu bisa saja dimaklumi sebagai ya memang udah waktunya buat liburan nih orang-orang. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan kemarin, Bitcoin itu sempat turun ya, sempat drop signifikan. Padahal kita sebenarnya lebih expect Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah descending channel, kemudian dia breakout dan kembali melanjutkan tren penguatan. Tapi alhasil yang terjadi kemarin, Bitcoin justru drop lebih signifikan di sini, membuat fake out, and then dia kembali lagi naik ke dalam sebuah channel yang ada di sini. Lalu kemana pergerakan Bitcoin ke depannya? Kita akan mulai lihat dia di time frame 1 hari. Di time frame 1 hari, pergerakan Bitcoin itu ada kecenderungan yang namanya koreksi, teman-teman. Kalau kita lihat di sini sih memang pergerakannya setelah kemarin dia bikin candle bullish engulfing itu kurang baik ya, dikonfirmasi dengan satu candle merah, dan saat ini posisinya masih running candle merah. Lalu kalau kita lihat dari segi pergerakan, sebenarnya di sini sudah mulai terjadi pelemahan, teman-teman. Bagaimana yang sebelumnya Bitcoin itu ditekan turun, kemudian berhasil rebound, kemudian sekarang udah mulai melemah lagi nih. Artinya buyer tidak memfollow up ketika pergerakan Bitcoin ada di kisaran 16.900 ini. Jadi buyer nggak semangat lagi buat naikin harga sampai ke 17.000. Jadi udah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Begitu juga kalau kita lihat dari volume perdagangan kemarin cenderung turun ya. Cuman hari ini agak tinggi karena ya tadi ada drop sedikit pada Bitcoin, itu mungkin ada aksi taking profit yang dilakukan ya. Jadi kalau kita lihat sih dari segi time frame daily, so far nggak begitu bagus. Sepertinya memang akan lebih sulit untuk kita melihat market bullish. Tapi ini baru baru yang namanya analisa awal. Kita harus melihat closing time frame daily-nya dulu seperti apa. Kalau kita closing mungkin hanya di 16.800 di harga saat inilah, kira-kira itu bisa jadi kita masih perlu konfirmasi di candle berikutnya. Harusnya sih candle berikutnya adalah merah ya. Which is besok harusnya kita merah, turun lagi sampai kisaran 16.700. Barulah di level tersebut kita mungkin dapat ya lebih banyak yang namanya dana ya yang masuk. Karena level tersebut berpotensi menjadi level support. Jadi kita harapkan yang terjadi adalah banyak market yang menunggu di area support di sini. Jadi mereka antri beli di level tersebut, di level supportnya. Kemudian kalau di sini cukup besar yang beli, nah itu di sana bisa saja jadi kemungkinan buat market melanjutkan tren penguatan. Tapi kita harus lihat juga seperti apa, apakah ada respon dari market ketika Bitcoin turun ya sampai kisaran 16.600. Terus kalau dari time frame dari time frame 4 jam sendiri, pergerakan Bitcoin masih cukup ambigu sebenarnya, which is dia hanya bergerak sideways kalau menurut saya pribadi. Ya, dia ketika dia gagal mempertahankan level 16.800, dia drop turun bahkan sampai kisaran 16.500. Tapi akhirnya di sini banyak yang beli lagi nih, banyak yang membeli Bitcoin di level supportnya di sini. Artinya ini bisa kita geser sedikit. Nah, level support yang valid mungkin di level sini, di 16.600. Kemudian banyak yang beli dan dia balik lagi naik, teman-teman. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, kalau Bitcoin itu kecenderungannya seperti ini closingnya, harusnya dia masih bisa turun lagi, ngetes area 16.600. Kemudian kalau di sini terjadi akumulasi yang cukup besar, bisa aja pergerakan market bakalan dibawa naik lagi. Tapi kalau di sini justru seller yang lebih mendominasi, ya bisa jadi dia turun lebih dalam lagi. Berarti di sini ada tercipta V-shape, V-formation yang berarti dead cat bounce yang ternyata gagal di follow up untuk naik lebih tinggi dan malah tren penurunan berlanjut lagi, teman-teman. Terus kalau dari time frame yang lebih kecil ya kita lihat sebenarnya dari segi volume perdagangan kemarin cukup cukup ya cukup lumayan lah ini yang masuk ya di sini di 16.500. Kita akan pakai satu konfirmasi lain yaitu indikator Loken.
Dari indikator Loken sendiri, akumulasi yang terjadi tadi pagi itu nggak kelihatan smart money, teman-teman. Artinya adalah akumulasi yang terjadi ini murni spekulan. Spekulan yang masuk dan tidak terlihat adanya big money yang masuk, which is kemungkinan pergerakan dari Bitcoin itu nggak bakalan naik lumayan signifikan ya. Kalau saya hari ini cenderung Bitcoin bakalan koreksi sampai 16.700. Itu menurut saya kalau dilihat dari indikator Loken, karena di sini nggak ada aktivitas smart money yang cukup impulsif. Jadi yang naikin kemarin ataupun tadi ini mungkin adalah permainan dari whales kecil nih yang nggak punya banyak dana. Dia mau squeeze, mungkin yang pasang short dia squeeze dulu, kemudian dibawa naik lagi. Nah itu gitu aja deh buat pergerakan Bitcoin, karena hari ini nggak terlalu banyak ya event, nggak terlalu banyak news juga yang bisa dibahas. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nantikan analisa besok, kita akan update juga lagi seperti apa pergerakan dari market Bitcoin. Oke, sekian aja. Kalau suka kontennya jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andri, makasih.